Hai, balik lagi bersama gua dan kali ini gue bakalan bawain sesuatu yang agak berbeda dari video sebelumnya. Karena kali ini gue bakalan bawain 5 cuplikan orang mengerikan yang kalau lu tuh ada di samping orang ini tuh lu bakalan ngerasa nggak nyaman. So, kita bakalan langsung masuk ke list yang pertama setelah intro berikut ini. Video kali ini berasal dari YouTube channel bernama Unknown Worlds yang kontennya itu berisi penelusuran ke tempat-tempat terbengkalai. Di dalam salah satu videonya, mereka mendatangi sebuah rumah tua yang mereka temukan lewat Google Maps. Untuk sampai ke rumah itu, mereka membutuhkan 15 menit berjalan melewati sebuah hutan. Dan setelah mereka sampai, mereka langsung berkeliling di rumah itu dan menemukan sebuah basement. Ketika mereka mencoba masuk ke basement itu, mereka bertemu dengan sesuatu yang tidak mereka duga. Salah satu dari mereka berhasil kabur keluar dari ruang bawah tanah itu dan langsung segera menghubungi polisi untuk menjemput temannya yang masih ada di dalam. Sedangkan temannya yang masih ada di dalam berhasil kabur juga, cuman dia berlari ke arah yang salah dan harus bersembunyi di salah satu ruangan yang ada di bawah tanah itu. Pada akhirnya, dia berhasil keluar sebelum polisi datang. Dan ketika polisi datang memeriksa bangunan itu, orang yang tadi itu udah nggak ada. Gua nggak tahu dengan keaslian dari video ini, karena mereka nggak ngeliatin juga polisinya itu beneran datang atau enggak. Tapi, kalau gua ada di posisi temennya yang terjebak di bawah itu, gua udah pasti panik sih. Soalnya gua terjebak bersama seorang psikopat di ruang bawah tanah yang gua nggak tahu jalan keluarnya itu di mana. Video kali ini berasal dari seorang pria bernama Matthew yang mengeksplorasi sebuah rumah kosong bersama teman-temannya. Rumah itu berada di daerah Layton, Utah, dan katanya rumah itu memiliki sejarah kelam dan dijuluki sebagai Satan's House atau rumah para setan. Dan ketika Matthew dan teman-temannya mengeksplorasi rumah itu, mereka bertemu dengan sesuatu yang cukup mengerikan. Smells like smoke. Dude, that's scary. Oh yeah, let's not look up. Told you guys, look. Let's scout. Why is this here though? Oh, dude, are these lights? Let's smash it. No, Alex, no. No. What's not Yeah, let's not vandalize. I'm following him. I don't have a light on my camera, so somebody give me a light. Oh, hello there. Hi. Okay. That's awkward. Yep, that's awkward. Seorang pria yang membawa tongkat besi keluar dari salah satu ruangan dan pria itu terlihat tidak senang dengan keberadaan dari Matthew dan teman-temannya. Kalau kalian ngira pria yang tadi itu pemilik rumah dan Matthew ini nggak sopan masuk ke rumah orang lain, rumah itu udah lama ditinggalkan oleh pemiliknya dan bahkan pemiliknya sendiri tidak tahu kalau ada seseorang yang tinggal di rumahnya itu. Tapi yang bikin gue penasaran sebenarnya ada apa di balik ruangan yang ditutupi oleh kain hitam itu dan apa yang berusaha disembunyikan oleh pria itu sampai segitunya. Cover my bag, alright. What the hell's that? That on the floor. Right there. Oh, shit!
Video kali ini berasal dari seorang pria bernama Mike yang melakukan urban exploring ke sebuah bangunan bekas tempat parkir di daerah Polandia. Dia nggak sendirian di sana karena dia berniat untuk melakukan photoshoot bersama teman-temannya. Cuman sebelum melakukan photoshoot, mereka mengeksplor dulu tempat itu untuk mencari spot foto yang bagus. Tapi ketika mereka menuruni sebuah tangga, mereka bertemu dengan sesuatu yang membuat mereka berlari ketakutan. Ale zdjęcia no co ty będziemy robić, nie? Co ty zrobisz? Co? Co ja robisz? Tu kurwa nikogo nie ma, debil zajebany. Jak tu nie ma? Kurwa! I co? Mereka melihat sebuah sleeping bag di salah satu ruangan di tangga itu. Dan ketika mereka mencoba masuk, terdengar teriakan yang menyuruh mereka untuk keluar dari tempat itu. Jak tu nie ma? Ya, orangnya nggak kelihatan sih, tapi ya itu kemungkinan besar orang yang tinggal di sana. Atau itu bukan orang. Video kali ini berasal dari seorang pengguna YouTube bernama Dominic Mancuso yang baru aja pindah ke sebuah rumah di daerah Washington DC. Dominic ini tinggal bersama ayah dan pasangannya, dan Dominic ini merupakan seorang pria yang memiliki pasangan sesama jenis. Dan ini menjadi masalah bagi tetangga barunya. Semenjak Dominic pindah ke rumah barunya itu, dia sering dimata-matai oleh tetangganya. Bahkan tetangganya itu mulai memasang sebuah yard sentinel atau sebuah alarm yang berfungsi untuk mengusir hama dan binatang dengan suara yang tidak nyaman. Dan alarm itu menyala sepanjang hari ke arah rumahnya Dominic. Sampai akhirnya Dominic menghubungi polisi untuk menegur tetangganya itu. Kind of a noise complaint, I guess would be a noise violation, but to me it's still a violation. It's still a violation. It is a violation. It's a noise violation. It is a noise violation because it's or an eagle or whatever. It is a violation. Whether it's purpose or not, it's got to stop. You got to tell them, hey, it's a nuisance noise. You got to stop. Here's the situation. In a nutshell, he's agreed to turn that thing off. Great. And I don't expect he'll be turning it back on anytime soon. But I told him, pretty much gave him the ultimatum that this is the last time we're coming. And next time we're coming with a ticket. And then, and maybe even handcuffs and we'll go to jail. Tapi, walaupun sudah ditegur oleh kepolisian, tetangganya ini malah melakukan hal yang lebih berbahaya. Mereka berusaha menabrakkan bagian belakang mobil mereka ke arah Dominic dan keluarganya. Sehingga kalau semisal terjadi sesuatu, mereka tinggal bilang itu nggak sengaja.
Untungnya, sebelum ada yang terluka, Dominic memutuskan untuk pindah dari rumah itu dan menjalani hidup yang lebih tenang. Cuman, kalau semisal kalian ada di posisi Dominic, apa kalian terima diperlakukan seperti itu? Hanya karena kalian berbeda dari mereka.